Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi untuk mata kuliah teknik komunikasi dan teknik presentasi dan komunikasi profesi, saya akan melanjutkan sesi Pak Wardo kemarin. Mungkin sebelum saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, saya sedang share screen. Apakah terlihat di layar? Terlihat. Oke. Eh, jadi untuk teknik presentasi dan komunikasi profesi itu seharusnya sudah dijelaskan sebelumnya sama dosen sebelumnya bahwa ada yang namanya written communication sama oral communication. Jadi ada komunikasi secara tertulis sama secara oral atau verbal seperti itu. Nah, nanti di pertemuan bersama saya nanti ada sekitar 4 pertemuan kalau nggak salah. Itu nanti kita akan membahas masalah written communication sama oral communication. Jadi kemarin kalau nggak salah saya udah cek beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Wardo, udah ada beberapa hal yang disampaikan dan tugasnya kalau nggak salah buat presentasi kalau nggak salah sama poster. Kemudian pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang mungkin akan saya highlight nanti apa saja yang akan kita bahas bersama seperti itu. Nah, sebelumnya untuk written communication pasti sebenarnya semua dari kita itu sudah pernah ngelakuin ini. Maksudnya ini tuh kayak practice yang kita lakuin sehari-hari gitu loh. Cuman yang akan kita highlight pada mata kuliah ini tuh lebih kayak how to make it more professional, kemudian bagaimana formalnya seperti apa, etikanya yang baik seperti apa, kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Nah untuk writing communication itu ada banyak sebenarnya, dan pasti kalian udah familiar lah masalah hal seperti ini, kayak gimana cara bikin email yang proper ketika melamar pekerjaan, ketika mengirim tugas ke dosen atau mengirim ya atau melakukan konsultasi bimbingan tugas akhir seperti itu gimana uh, seperti apa, kemudian motivation letter itu gunain kalau kita pengen mengkomunikasikan kayak apa ya self branding diri kita gitu loh untuk aplikasi beasiswa studi lanjut atau pekerjaan kayak gitu. Kemudian kurikulum vitae. Nah, mungkin ada banyak yang mungkin masih bingung bagaimana CV yang baik seperti itu. Nanti akan kita lakuin beberapa praktis di mata kuliah ini dan beberapa tugas yang perlu kalian construct seperti CV, motivation letter dan lain-lain. Untuk personal statement sebenarnya itu juga kurang lebih sama sih kayak motivation letter, cuma lebih meng-highlight apa kelebihan kita. Kemudian kalau misalnya ini ya contohnya kalau kita pengen studi lanjut S2 misalnya ya S2 di Universitas X. Nah, untuk personal statementnya lebih ke apa ya istilahnya komitmen untuk selesai tepat waktu akan mengerjakan ini dan itu dan lain-lain kayak gitu. Nah untuk aplikasi beasiswa sebenarnya untuk written communication itu akan lebih banyak karena untuk yang oral communication itu kan nanti ketika di tahap wawancara seperti itu sama halnya ketika melamar pekerjaan. Jadi antara melamar beasiswa sama melamar pekerjaan itu sebenarnya konteksnya sama, communication-nya, written sama oral, cuman konteks yang berbeda nanti isinya. Written communication di akademik itu akan berbeda dengan written communication profesional. Profesional di sini maksudnya adalah karir, karir pekerjaan seperti itu. Nah, untuk aplikasi beasiswa itu ada banyak kayak Starline. Jadi misalnya kalau kita pengen S2 gitu kan selama 4 semester. Kurang lebih kita harus menulis selama 4 semester itu pengen ngapain aja. Kurang lebih study plan seperti itu. Future plan itu lebih ke nanti setelah selesai sekolah, studi, itu mau ngapain. Kemudian career plan itu lebih ke profesional. Jadi nanti pengen jadi apa, apakah mendirikan eh, perusahaan sendiri, PT sendiri, CV sendiri, itu nanti ada di career plan seperti itu. Nah, kurang lebih writing communication untuk apply beasiswa maupun apply pekerjaan ataupun yang lain-lain berkorespondensi dengan hal-hal lain istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada resipien atau penerima secara written, secara tertulis dengan baik dan benar kayak gitu.
Nah, untuk oral communication, ya seperti speech pidato pada umumnya seperti apa. Kalau presentation itu ada akademik sama non akademik, itu juga pasti akan berbeda. Bagaimana kalau kita presentasi itu, kalau audiensnya itu dalam skala nasional itu seperti apa, kalau presentasi ketika audiensnya di international scale itu seperti apa, itu akan beda. Kemudian non akademik, kayak presentasi apa ya? Presentasi non akademik, kalau kewirausahaan itulah kayak jualan gitu. Misalnya kita punya produk, kita pengen uh, menjual itu ke klien kita seperti itu. Nah, presentasinya kan beda karena itu perlu yang namanya persuasive skill. Jadi akan berbeda sekali dengan ketika kita presentasi akademik, kayak presentasi tugas akhir, skripsi kayak gitu, itu beda banget dengan presentasi non akademik. Kemudian untuk conference nasional sama internasional tadi sudah saya sampaikan bahwa audiens yang akan kita tuju itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempresentasikan. Jadi bagaimana gestur kita, bagaimana ya istilahnya apa yang akan kita sampaikan itu kan beda antara nasional dan internasional. Cuman konteksnya akan sama di bidang akademis. Seperti itu. Nah, untuk topik yang akan kita bahas sebenarnya ini lebih ke kayak praktis aja. Jadi ini aja, gunain mata kuliah ini kayak latihan aja atau kayak bikin bekal aja nanti buat setelah lulus nanti. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus ke written communication, how to build your motivation letter, gimana cara kalian bikin motivation letter atau kalau disingkat bahasa bekainya itu motlet. Jadi motlet itu bisa digunain buat ngelamar beasiswa, ngelamar studi. Itu kebanyakan mereka membutuhkan yang namanya motivation letter. Kemudian how to build your curriculum vitae from LinkedIn. Jadi format-format CV ketika pengen studi lanjut ya, entah itu di Asia, Eropa itu akan berbeda jenisnya. Kemudian kalau kita pengen generate CV kita di LinkedIn itu juga bisa. Kemudian construct academic profile via ResearchGate. Kemarin udah saya minta untuk buat profile via ResearchGate. Nanti akan berlanjut ke tugas yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, outputnya hari ini adalah bisa membuat email secara baik, kita bisa bikin motlet, kita bisa bikin CV from LinkedIn dan CV formal biasa, kemudian profil dari LinkedIn dan ResearchGate seperti itu. Jadi ya sebenarnya ini lebih banyak ke praktis saja. Jadi sebagian besar nanti yang akan saya sampaikan adalah kayak apa ya istilahnya, kayak etika, tips, format dan lain-lain yang perlu kalian praktekkan menjadi sebuah output atau produk yang perlu kalian sampaikan sebagai tugas ataupun asesmen dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk 25 Mei, pertemuan kedua kita akan kombinasi antara written communication sama oral communication. Yang pertemuan ketiga kita lebih ke oral communication. Yang terakhir nanti akan written sama oral communication digabung lagi kayak gitu. Kemudian bisa dilanjut ke yang lain, ke dosen selanjutnya maksudnya. Seperti itu. Oke, langsung saja pada pertemuan hari ini kita akan bahas masalah tadi ya, motivation letter, CV, academic profile, itu via ResearchGate sama professional profile via LinkedIn. Jadi seharusnya kebanyakan pasti udah punya LinkedIn sama ResearchGate. Tadi saya udah cek beberapa link yang ada di spreadsheet, mungkin beberapa doang yang belum. Jadi segera bikin aja. Oke, jadi sebenarnya untuk write a formal email sebenarnya pasti udah menjadi pengetahuan public knowledge seperti itu. Tapi masih banyak mahasiswa yang nggak tahu gimana sih cara bikin email yang formal, proper. Karena dari pengalaman kemarin ketika banyak mahasiswa kirim tugas itu kayak cuman attach PDF, nggak dikasih subjek, nggak dikasih body emailnya seperti apa dan lain-lain. Karena kalau kita melamar apply beasiswa, apply ke calon supervisor atau calon pembimbing untuk studi lanjut misalnya, dengan hal seperti itu, maka bisa dipastikan email kita semua, email yang nggak baik itu langsung akan dipindah ke trash atau di uh, tandai sebagai spam. Jadi nggak akan dibaca sama sekali. Jadi jangan sampai ketika udah banyak bikin motivation letter, udah capek-capek bikin CV kayak gitu kan, ternyata ketika ngirim emailnya
nggak dibaca sama penerimanya seperti itu. Oke, kurang lebih ya sebenarnya begin with a greeting, kita ngucapin salam, kemudian state your purpose, tunjukin kita mau ngapain, habis itu closing seperti itu. Saya pernah share ini, jadi uh, ini sebagai tips aja. Jadi untuk kepada itu alamat email, subjeknya jangan sampai lupa kita pengen ngapain. Jadi subjek itu kayak judul email, kita correspondingnya itu dan tujuan apanya itu. Kemudian untuk CC atau carbon copy itu berisi pihak-pihak yang perlu mengetahui informasi surat Anda. Dan pastikan alamat yang dituju itu benar. Jadi carbon copy atau CC yang itu biasanya di bawah subjek. Oh, di atasnya, sorry. Jadi ada tuh CC sama BCC. Kalau CC itu carbon copy, kalau blind carbon copy itu orang yang ingin kita beritahu bahwa kita mengirim pesan ke penerima disertai siapa aja yang di CC-kan, tapi orang di CC itu nggak akan tahu siapa saja yang di BCC oleh kita, kayak gitu. Jadi kayak kita pengen ngirim email ke dosen, misalnya kepada Kaprodi misalnya, kepada Kaprodi, kemudian di CC kepada Sikprodi seperti itu. Nah, kemudian kita pengen pihak yang lain tuh pengen tahu, pengen ngasih tahu ke pihak yang lain, cuman Kaprodi sama Sikprodi ini nggak akan tahu kalau kita ngirim email ke mereka juga kayak gitu. Itu namanya blind carbon copy. Oke, jadi ini hanya tips-tips saja, tips-tips singkat. Jadi sebutkan pihak yang dituju dalam salam pembuka, perkenalan diri Anda secara jelas dan lengkap, lanjutkan dengan maksud dan tujuan seperti apa, kemudian tambahkan isi surat secara jelas, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi perhatikan ejaan dan tanda baca, kemudian jangan menggunakan emoticon pada surat resmi atau yang bersifat akademik. Jadi kan biasanya kita kalau chatting kan biasa pakai emot, stiker kayak gitu kan. Jadi kalau berbicara masalah email, jadi email itu diindikasikan sebagai sesuatu yang pesan formal. Jadi kalau kita misalnya chatting kan ya informal biasalah seperti itu. Cuman kalau email itu diindikasikan sebagai hal yang bersifat akademik. Jadi kalau kita ngelamar pekerjaan, kita ngelamar studi lanjut ke Universitas X, ngelamar beasiswa, itu pasti kalau udah berbicara masalah email, itu pasti dianggapnya semuanya adalah dalam konteks akademik. Jadi bahasanya lebih formal, akademik kayak gitu. Jangan menyingkat kalimat, pastikan tidak typo, kemudian jangan menggunakan huruf kapital semua. Jadi biasanya kalau chat kan huruf kapital kayak uh, mau marah-marah kayak gitu. Kemudian hindari bahasa casual saat chat dengan rekan Anda di WhatsApp, Line, dan media sosial lainnya. Jadi bedain ngirim pesan lewat WhatsApp, Instagram, Twitter itu akan beda sekali dengan yang di email. Kemudian sampaikan salam penutup dan terima kasih karena telah meluangkan waktu membuka surat Anda. Kemudian kalau bisa baca surel berulang-ulang, surat elektronik ya berulang-ulang. Mungkin 1 atau 2 kali untuk memastikan bahwa EYD dan lain-lain itu benar. Kemudian jika melampirkan dokumen, sampaikan di body email. Jadi kalau kalian ngasih attachment, kasih tahu itu attachment apa, buat apa kayak gitu. Jadi jangan sampai cuman perkenalan, terus pengen ngirim tugas gitu kan. Habis itu salam penutup, terus ada attachment. Mungkin kalau orang yang dikirim email itu paham, ya oke-oke aja. Cuman kan mungkin ada satu saat di mana yang nerima email nggak ngerti itu attachment apa, buat apa kayak gitu. Kemudian berikan waktu penerima email untuk menjawab. Jadi normalnya untuk jawab email itu sekitar 24 sampai 48 jam. Yaitu tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau misalnya ada yang aktif email 24 jam, maksudnya kan di HP, di smartphone itu kan biasanya ada aplikasi email gitu kan. Maksudnya kalau ada email yang masuk langsung ada notifikasi kayak chat. Jadi bisa langsung dibales kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin udah senior gitu kan, um, itu ada jam-jam tertentu mereka khusus untuk membuka email, misalnya jam 7 sampai jam 3 sore misalnya. Jadi intinya untuk menerima balasan email, pastikan kurang lebih durasinya sekitar 24 sampai 48 jam. Kemudian sesuaikan gaya dan nada berkomunikasi dengan penerima email Anda. Kemudian jika Anda telah mengirim surel dan lupa memberikan subjek, attachment dan lain-lain, sampaikan surel ralat. Jadi kalau misalnya ini yang udah terlanjur ngirim email gitu kan, tapi lupa subjek, lupa attachment dan lain-lain, langsung pada saat itu juga kirimkan surel ralat. Jadi email ralat dan meminta maaf atas kesalahan yang kita lakuin kayak gitu.
Oke, kurang lebih seperti ini. Ini contoh orang yang ngirim tugas ya, tugas presentasi infrastruktur keairan. Ini cuman nggak ada subjek, nggak ada body emailnya, cuma langsung filenya ini. Ini merupakan contoh surat yang kurang baik atau contoh surat yang salah. Jadi kalau misalnya ini adalah presentasi dari perusahaan atau CV, terus kalian ngasih email kayak gini, itu pasti langsung masuk tempat sampah atau spam. Apalagi kalau kalian ngirim email ini ke yang lebih akademis, misalnya untuk studi lanjut atau yang berhubungan dengan akademik kayak gitu kan, nggak ada subjeknya, nggak ada body emailnya, udah dipastikan langsung di delete emailnya. Kalaupun nggak di delete, kemungkinan diceramain banyak, kemungkinan seperti itu. Oke, kemudian ini suratnya udah lebih mending lah, udah lebih mending, eh, punya tujuan, ada subjeknya, ada body emailnya dan lain-lain. Cuman ini kurang lengkap sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya. Cuman kalau dilihat dari sisi tujuannya untuk cuma ngirimin tugas, kurang lebih udah proper untuk dijadiin body email dan cara untuk kirim email, mengumpulkan tugas. Nah, ini contoh surel yang kurang lebih sudah memiliki maksud yang jelas. Kekurangan surel ini adalah belum menjelaskan latar belakang, mengapa dia mengirim tugas perbaikan dan apa saja yang dilampirkan pada surat yang berformat zip. Jadi kalau misalnya kalian ngirim attachment dalam bentuk zip, eh, perlu dijelasin di dalam zip itu ada apa aja kayak gitu. Dan narasinya perlu ditambahkan di sini. Jadi ini kurang lebih udah simpel, cuman kurang lengkap aja sebenarnya. Oke, itu kurang lebih untuk ngirim email. Caranya seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu untuk motivation letter. Motivation letter itu apa istilahnya ya? Untuk studi lanjut bisa, untuk melamar pekerjaan bisa. Oke, jadi ini beberapa alur untuk university application. Jadi kalau misalnya kalian pengen studi lanjut untuk ke master degree kayak gitu kan, kurang lebih nanti flow-nya akan seperti ini alurnya. Jadi untuk melamar pekerjaan harusnya kurang lebih bentuknya akan sama, cuman beda konteksnya aja sebenarnya. Nah, salah satu persyaratannya written communication yang diminta untuk university application atau job application itu pasti ada yang namanya motivation letter. Seharusnya. Jadi ini motivation letter. Nah, gimana sih cara bikin motivation letter yang baik maksudnya, yang terstruktur seperti itu? How to create good motivation letter. Jadi apa sih motivation letter itu? Jadi motivation letter itu kayak part two of your application. Jadi kalau misalnya CV kita itu kayak summary of the facts. Jadi kalau kurikulum vitae itu kita mendeskripsikan siapa diri kita, kemudian apa achievement kita dan lain-lain. Nah, untuk motivation letter itu untuk to show a bit more of your personality and indicate why you are suitable for the particular job or scholarship position. Jadi motivation letter itu kayak menempatkan diri kita bahwa kita punya personalitas atau sifat-sifat yang mengindikasikan bahwa kita cocok di posisi tersebut. Misalnya kita apply job ke misalnya senior manager di perusahaan konstruksi. Mengapa kita pantas untuk apply di sana? Kita jelaskan di sana latar belakang kita seperti apa, pengalaman kita seperti apa dan lain-lain. Atau misalnya untuk scholarship position atau misalnya pengen studi lanjut, kenapa kita perlu men-state bahwa kita juga pas di sana. Misalnya kita pengen studi lanjut di bidang misalnya hidro misalnya di bidang hidro di mana misalnya di University of Tokyo misalnya kita pengen ke sana. Habis itu kita state di motivation letter bahwa di previous research ketika undergraduate, jadi kita udah menjalankan penelitian di sini, magang di sini dan lain-lain sehingga intinya adalah dengan pengalaman itu, dengan academic career itu kita bisa pas untuk posisi di master program di University of Tokyo. Kurang lebih seperti itu. Jadi motivation letter itu support CV kita. Jadi lebih untuk mendukung CV kita, kemudian emphasize relevant information about our skills and experience. Jadi kita lebih apa ya istilahnya, menjabarkan, mengelaborasi pengalaman yang telah kita lakuin dari CV kita. Jadi misalnya di CV kita kita menyebutkan bahwa kita pernah jadi asisten lab apa gitu misalnya. Nah, kita
elaborasi di sana ketika jadi asisten kita ngapain aja kayak gitu. Nah, untuk membuat motivation letter kita jadi lebih baik, sebenarnya LinkedIn itu bisa membantu kita untuk di area ini. Jadi kalau LinkedIn kan ada kayak deskripsi gitu kan, deskripsi di experience and skills kalau nggak salah. Jadi itu misalnya kita udah pernah magang di sini. Nah, di sana kalian ngapain aja di sana. Nah, kurang lebih yang ditulis di motivation letter itu adalah yang kurang lebih seperti itu. Oke, jadi you are required to write a motivation letter in this four specific scenarios. Jadi kapan sih kita buat yang namanya motlet itu? Nah, ada banyak skenario-nya. Yang pertama ketika kita pengen masuk ke universitas lain, misalnya untuk studi lanjut atau studi lanjut ke master non degree, kemudian doktor atau misalnya untuk ke gelar profesi. Kemudian ada juga yang untuk apply work at non-profit organization atau apply voluntary in an organization atau untuk magang secara independen seperti itu. Ya intinya adalah motivation letter sebagai kayak additional information yang mensupport CV kita yang bisa menjelaskan siapa diri kita ke recruiter, entah itu job application atau scholarship application kayak gitu. Nah, tipsnya kurang lebih seperti ini. Jadi, Motlet itu nggak harus banyak-banyak. Jadi, satu halaman, dua halaman itu paling mentok dua halaman. Itu harus bisa menjelaskan siapa diri kita kayak gitu. Jadi, use short, active sentence. Kemudian, ensure your motivation letter is in line with your CV. Jadi, kalau bisa, Motlet kalian itu harus in line dengan apa yang kalian tulis di CV kalian. Jadi, avoid identical overlap. Jadi, avoid negative denying words. Kemudian carefully check the name and the job position of the receiver. Jadi ini juga perlu diperhatiin bahwa ketika kita mengirim email atau motivation letter, kita harus carefully check the name and job position of the receiver. Jadi kita pengen apply di job posisi yang mana, kemudian yang kita kirim email itu siapa kayak gitu, itu perlu kita cek terlebih dahulu. Write convincingly. Jadi don't draw conclusions in your text, but rather formulate your arguments. Ini kayak apa ya? Biasanya kan kalau di CV ada ini ya, kelebihan leadership, kemudian apa ya, public speaking. Terus ada kayak levelnya gitu loh, level level apa sih? Yang kayak berapa persen ya gitu. Nah, itu sebenarnya dalam motivation letter atau curriculum vitae yang baik itu jangan menjudge, kayak itu kan self claim ya, maksudnya kita yang menilai diri kita, self assessment. Nah, yang lebih baik yang menjudge adalah yang baca CV kita atau yang membaca motivation letter kita kayak gitu. Jadi kalau kita pengen memperlihatkan kelebihan kita, strength kita adalah leadership. Jadi kita tulis saja pengalaman kita ketika leadership. Jadi saya pernah menjadi presiden BEM UGM, saya pernah menjadi ketua KKN, saya pernah menjadi ketua organisasi XYZ dan lain-lain. Kemudian saya pernah jadi si sponsorship, bisa dapat duit 1 miliar untuk seminar nasional di UGM kayak gitu. Kurang lebih adalah yang kalian tonjolkan adalah hal-hal yang experience seperti itu, sehingga recruiter, entah itu job application ataupun scholarship, itu tahu oh dia pernah pengalaman ini, sehingga yang baca CV kita itu udah kayak menyimpulkan sendiri bahwa kita punya leadership yang baik, kita punya social skill yang baik. Jadi kita nggak perlu men-state saya punya kelebihan di bidang leadership, communication, public speaking kayak gitu. Jadi kita nggak perlu self claim. Jadi kayak apa ya istilahnya? Self claim itu kayak narsis di dalam CV kita itu dikurang-kurangin aja yang di bidang itu, kayak narsis kita mengklaim diri kita bahwa kita punya leadership yang baik, kita punya communication skill yang baik, padahal ketika nanti di assess ternyata nggak seperti itu, mungkin akan jadi minus kayak gitu. Jadi lebih baik di state aja experience-nya apa di bidang itu. Misalnya kita pengen show up our leadership skill. Jadi dalam bidang kepemimpinan saya pernah bla 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 bla.
Udah biarin si pembaca CV kita yang nilai kita seperti apa. Kita nggak usah klaim bahwa saya punya leadership yang good, strong, kayak gitu. Maksudnya itu nggak perlu yang berlebihan kayak gitulah. Oke, kemudian try to imagine the perspective of the reader. Jadi untuk buat CV sebenarnya kita juga harus tahu kita pengennya itu nanti menuju ke company seperti apa. Jadi itu kurang lebih he or she wants to know what's in it for me. So don't focus on what the company or a job positions means to you. Jadi lebih ke kita tuh pengen dibaca sebagai recruiter itu seperti apa sih, kurang lebih seperti itu. Kemudian customize your motivation letter for every application, delete, clarify, or move items. Jadi setiap motivation letter untuk company yang satu yang lain itu kayak beda gitu loh. Kemudian no spelling mistakes. Nah ini kebanyakan motivation letter bisa maksimum 1 lembar A4 dan bisa diisi 2/3-nya. Jadi motivation letter itu gak banyak-banyak, cuma 1 lembar atau 2/3 dari 1 lembar itu. Kemudian always send your CV and motivation letter in PDF. Ini jangan sampai kita ngirim sesuatu dalam bentuk Word. Karena dalam suatu hal, satu satu konteks mungkin ada beberapa case yang ketika dibuka di Word langsung pecah tatatannya, formatnya. Jadi lebih baik ketika kita ngirim motivation letter atau CV kita pakai format yang PDF seperti itu. Kemudian lebih baik ketika sebelum kita ngirim motivation letter kita udah ngasih ke seseorang buat dibaca kira-kira proper apa enggak, udah baik apa enggak kayak gitu. Buat dikoreksi aja sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya untuk motivation letter itu terdiri dari 3 main parts, introduction, body, and conclusion. Jadi pendahuluan, kemudian bodinya seperti apa, sama kesimpulannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada satu halaman motivation letter ini kayak kalau nggak salah untuk studi lanjut ya. Jadi kontak details itu ada di sini di paling atas. Ini untuk siapa itu perlu di clarify tadi ya. Untuk siapa? Kalau misalnya untuk job application berarti kita perlu tahu namanya siapa, posisinya apa, di perusahaan apa kayak gitu. Kemudian ini kontak kita di sini yang di pojok kanan atas. Kemudian yang paragraf pertama itu introduction. Jadi kita lebih ke personal information. Kemudian kita pengen ngelamar di bidang apa, kemudian mengapa kita ngelamar itu. Habis itu kita baru tell story kita di body paragraph. Jadi lebih ke story behind our achievement. Jadi kita pengalamannya apa, prestasinya apa, sehingga kita cocok di bidang atau di posisi yang kita inginkan. Habis itu paragraf terakhir adalah conclusion, mention future plans. Jadi ketika misalnya kita berhasil diterima di perusahaan X kayak gitu, kita pengen ngapain di situ. Atau misalnya kita udah keterima studi lanjut di Universitas X, kita pengen ngapain aja di situ kayak gitu. Kemudian thank the reader and conclude. Jadi ucapan terima kasih udah baca moodlet kalian. Habis itu udah tutup motivation letter. Oke, jadi untuk introduction kurang lebih penjelasan seperti tadi ada personal information, terus kemudian kita pengen apply posisi apa dan di mana, kemudian mention the general reason on why you applying. Jadi mengapa kita pengen ngelamar pekerjaan itu atau mengapa kita pengen apply studi lanjut di universitas itu misalnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini contoh format ringkasnya ya. Jadi misalnya to school organization name, first name, last name, ini email, kemudian phone number, relevant social media, LinkedIn, Quora, GitHub, ResearchGate, dan lain-lain. Jadi sosial media yang relevan untuk aplikasi studi lanjut maupun pekerjaan itu LinkedIn bisa, ResearchGate. Jadi kalau misalnya pengen ngelampirin dua yang lebih profesional, mungkin lebih ke LinkedIn sama ResearchGate aja, kayak gitu. Kalau misalnya ada GitHub, itu juga lebih lebih bisa dilihat. Tapi lebih kurang apa namanya ya? Kebanyakan yang untuk GitHub ini lebih banyak ke yang digital digital skillnya. Jadi kayak coding, Python, Anaconda dan lain-lain. Ini contoh dari introduction for motivation letter. Jadi misalnya kita pengen contohnya pengen studi lanjut
di program doktor. Kurang lebih seperti ini. My name is bla 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 and I would like to express my interest in applying for the doctoral program in bla bla bla. I've always dream of becoming a politician and bla bla bla. Jadi ini sebenarnya bebas untuk kalimatnya, cuman lah nggak perlu terlalu panjang, jadi singkat aja, jangan panjang-panjang. Karena untuk motivation letter kan keseluruhannya satu halaman. Kemudian body of the motivational letter itu uh, this is where you really sell yourself. Jadi kita kayak jual diri gitu loh di body motet ini. Jadi kita mention stories, cerita di behind our achievement, skills, and passion for whatever you applying for. Jadi misalnya kita pengen apply di senior manager, terus kita harus mention kita udah berpengalaman di bidang apa aja, sehingga cocok di bidang senior manager yang dibutuhkan di perusahaan ini, kayak gitu. Skill kita ngapain aja, passionnya kita di mana, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa tadi ya udah saya sebutin bahwa tidak perlu terlalu narsis di sini. Yang penting uh, tell story saja bahwa kita pengen udah pernah lakukan ini sehingga nanti yang baca motlet kita itu udah bisa nyimpulin sendiri bahwa kita punya leadership yang baik kayak gitu. Kemudian ini contoh dari body of motivational letter kurang lebih seperti ini. I developed my passion for online marketing during my internship. Jadi udah pernah mengembangkan online marketing skills, kemudian working in small startup, bla bla bla. Kemudian now I would like to deep dive and get advanced know-how by attending the bla 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 program in digital marketing. Jadi ini untuk body motlet untuk studi lanjut kalau nggak salah. Sebenarnya kalau misalnya pengen pekerjaan kurang lebih bahasanya sama, alurnya sama, cuman mungkin beda konteksnya aja. Kemudian conclusionnya, finally you can wrap up the motlet and send it in. In this section you can briefly summarize the main points. Jadi mention your overarching goal. Jadi I believe I'll be a good fit for the program because of bla bla bla. Mengapa kamu cocok di bidang itu? Kemudian mention your overarching goal. Jadi goalnya nanti ketika udah diterima ngapain aja atau future plan-nya ngapain secara singkat ya gitu. Nah ini secara detailnya seperti ini. Jadi ini untuk yang contact details. Kita pengen menuju ke siapa. Jadi kalau misalnya kita pengen studi lanjut, berarti ini ke calon pembimbing kita, calon pembimbing S2 supervisor. Kalau misalnya untuk job application, berarti untuk apa ya biasanya? Human Resource Department biasanya yang ngurusin SDM ketika ada oprek job application. Kalau lebih seperti itu, ini adalah sosial media kita yang di pojok kanan atas, contact details, istilahnya seperti itu. Ada LinkedIn, ada Quora, ada medium.com. Ini bisa apa aja ya, cuman lebih baik ada yang profesional profile kita di LinkedIn sama academic profile kita di ResearchGate. Jadi kalau misalnya punya Google Scholar atau Scopus profile itu juga bisa aja sebenarnya. Cuman itu kan nggak common gitu kan. Maksudnya belum semua orang yang mau apply atau yang bikin motlet belum tentu punya profile yang Scopus dan lain-lain. Kan lebih banyak yang general atau common di public kayak LinkedIn, ResearchGate itu lebih common karena semua orang bisa punya profile itu. Ini lebih ke introduction di Dear Professor Mary Williams, kurang lebih seperti ini. Ini introduction, nanti bisa dibaca secara mandiri. Bagaimana cara mengelaborasi introduction, body of motlet sama conclusion. Ini body paragraph, motlet. Ini closing atau conclusionnya seperti itu. Jadi kurang lebih satu halaman A4. Minimal 2/3-nya, 2/3 satu halaman A4 itu. Oke, ini simple introduction. Dear Mr. Miss Recipient's surname, my name is bla 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 bla. I'm writing to apply for opportunity place at your organization. I would love to bla 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 with you because bla 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 kayak gitu. Jadi intinya ini lebih ke memperkenalkan diri kita pengen ngapain, kemudian kita pengen melamar pekerjaan apa, atau kita pengen melamar di studi lanjut apa kayak gitu. Kemudian badinya, I feel I would be an asset of
your organization because I'm bla bla bla. Jadi ini mengekspresikan bahwa kita punya skill atau mungkin aset yang baik untuk organisasi itu karena kita punya skill apa aja. Dengan experience ini udah pernah ngelakuin ini dan lain-lain. Kemudian simple conclusionnya seperti ini. I hope to get the opportunity. Jadi kita berharap bisa mendapatkan opportunity di sana, entah itu study maupun work. Kemudian thank you for taking the time to review my application. Please contact me, bla 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 bla. Ini seperti itu. Uh, ini nanti beberapa contoh kalau misalnya ada yang pengen cerita beberapa seleksi beasiswa LPDP 2016 bisa dicek di sini. Ini ada beberapa contoh aplikasi kayak motivation letter, curriculum vitae dan beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi lebih banyak ke contoh written communication. Oke, sekarang kita masuk ke yang good CV. Jadi pasti kebanyakan dari kita atau kalian udah pernah bikin yang namanya CV ya. Jadi intinya ketika kita bikin CV, praktisnya adalah don't put too much glitters. Jadi CV itu kayak summarize aja. Maksudnya yang kita lebih detailnya itu harusnya ke motivation letter. Seperti itu. Jadi remember you are going to provide the information about yourself. Just don't waste your time to impress them by having a fancy, full of colorful contents, curriculum vitae, stick to the plan. Jadi misalnya kita udah ini ya, menghadiri banyak seminar, udah banyak organisasi, udah banyak volunteer kayak gitu. Cuman nggak perlu ditampilkan semua, tampilkan yang emang diharapkan oleh organisasi yang ingin kita lamar. Atau misalnya kalau kita pengen studi lanjut, berarti yang perlu kita tonjolkan adalah academic career kita. Jadi kita pernah jadi asisten di lab ini, di sini, di sini. Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman misalnya online marketing kayak gitu, dan ternyata itu nggak sesuai dengan uh, apa istilahnya, nggak inline dengan rencana kita studi lanjut, jadi nggak perlu ditampilkan di CV itu. Jadi nggak perlu having a fancy, colorful contents, nggak perlu terlalu banyak glitters di CV kita. Yang penting stick to the plan. Jadi kita pengen fokus studi, berarti CV kita harus CV akademik. Jadi hal-hal yang tidak berbau dengan akademik kalau bisa di delete aja semuanya. Sama halnya ketika kita pengen ngelamar di uh, company X, Y, Z seperti itu yang lebih ke construction dan lain-lain, berarti kita perlu banyak uh, mention kalau kita pernah magang di sini dan lain-lain, skill kita ngapain, kita udah bisa software apa aja di bidang teknik sipil kayak gitu kan. Yang perlu ditekankan di sananya. Jadi CV untuk akademik sama yang profesional itu tergantung tujuan kita pengen kemana. Jadi don't put too much glitters. Tahu glitters ya, yang warna-warni yang kerlap-kerlip itu loh. Nggak perlu kayak gitu sebenarnya CV itu. Dan CV itu maksimum adalah 2 page. Itu paling maksimum ya. Maksudnya untuk recruiter ataupun calon supervisor S2 nanti kalau misalnya pengen studi lanjut, baca CV kalian yang berhalaman-halaman itu mereka nggak ada waktu. Maksudnya cari yang emang konten yang paling pas buat melamar. Jadi kalau misalnya pengen studi lanjut, pengen S2, berarti di dua page itu ya udah di bidang akademik aja, nggak perlu di mention yang lain-lain kayak gitu. Oke, most of the scholarship hunters are having this problem. Jadi membuat CV itu kayak problem semua orang gitu loh. Karena kita pengen berlomba-lomba agar CV kita menjadi yang paling stand out. Jadi yang paling bagus dibanding dengan CV pesaing kita kayak gitu kan. Cuman kalau kita terlalu banyak informasi yang ternyata nggak relevan, itu sama juga kita kayak buang-buang waktu recruiter atau panitia seleksi beasiswa. Kadang bahkan yang lebih dari 2 halaman bisa di skip, langsung di delete gitu loh. Jadi kalian melewatkan kesempatan itu biasanya. Jadi provide uh, the newest study background. Jadi uh, yang perlu dimention itu yang paling baru, habis itu yang paling lama itu biasanya di akhir-akhir kayak gitu. Kemudian be honest, because even if you could pass the administrative proposal, you will eventually become lying in your CV. Jadi kalau bisa, kalau bikin CV itu yang honest, maksudnya
nggak perlu berbohong ketika kita bikin CV. Kita seakan-akan pernah jadi apa misalnya, pernah jadi staf khusus kementerian ini, kemudian pernah jadi staf ahli presiden kayak gitu. Nggak perlu hal-hal yang eh, istilahnya apa ya, terlalu berlebihan yang tidak sesuai dengan pengalaman kita, karena itu akan terbukti nanti ketika udah di asesmen akhir, biasanya untuk wawancara ataupun nanti di company-nya. Itu bisa membuat apa ya istilahnya ya, career kita kayak stuck atau mungkin terhambat ya gitu. There were hundreds of curriculum vitae concept. Jadi sebenarnya ada banyak sekali konsep CV ya di luar, maksudnya di internet banyak sekali. Maksudnya nggak perlu terpaku pada format A, format B, format C. Yang penting ya kurang lebih CV yang formal itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada banyak sekali ratusan format di internet yang bisa kalian gunain sebenarnya. Cuman standarnya itu kurang lebih kita perlu ngasih tahu personal information kayak full name, current address, phone number, email, sama LinkedIn. Opsional sebenarnya. Kemudian profile kita, you can provide a brief description of you in general, your self quality, your individual skill, dan lain-lain. Kemudian you may use first person point of view or third person point of view. Maksudnya di sini adalah uh, kayak apa ya? Bentar. Oke. Ini saya sedang buka LinkedIn, kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke. Jadi yang dimaksud first person point of view sama third person. Jadi kata ganti orang pertama sama kata ganti orang ketiga itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ini summary profile saya menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi uh, third person point of view. Kalau misalnya kalian gunain yang kata ganti orang pertama, berarti ini diganti I. I am currently bla bla bla. Jadi ini saya menggunakan kata ganti orang ketiga, jadi ini nama. Sehingga nanti di selanjutnya saya gunain he, kemudian he lagi, dan lain-lain. Intinya adalah untuk yang bagian profile ini kurang lebih seperti ini. Profile singkatnya. Oke, itu bagian profile. Kemudian educational background. Itu juga paling penting. Yang paling penting adalah ketika kita nulis, tulis yang paling baru sampai yang paling lama. Berarti harusnya yang paling terbaru adalah di universitas, habis itu SMA, SMP, SD. Jadi jangan kebalik, SD dulu, SMP, SMA. Baiknya adalah yang paling terbaru dulu, universitas, baru SMA, SD, dan lain-lain. Kalau misalnya ada pendidikan yang non formal, bisa ditulis juga yang paling terbaru juga, yang tahun 2021, 2020, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada work experience juga perlu ditulis. Kita pernah di mana aja sebelum kita melamar. Dan sama juga dengan education background, bahwa yang ditulis adalah yang the newest one, yang paling terbaru terlebih dahulu. Jadi lebih gampangnya berarti yang paling dekat dengan tahun sekarang. Jadi misalnya tahun 2021, 2020, 2019, dan seterusnya. Kemudian for those who have no experience in a professional work, you may just skip this part. Jadi kalau misalnya kita belum punya pengalaman kerja, kita bisa skip part ini. Cuman kalau kita pengen punya additional value, kita mungkin bisa nambahnya apa ya? Kayak pengalaman magang atau pengalaman penelitian. Itu kan sebenarnya juga bisa ditambah ke sana, work experience. Karena kalau kita ngerjain TA gitu kan kita juga biasanya jadi kayak asisten peneliti dosen, atau kita uh, TA itu dari hasil magang kita. Nah, kita bisa put atau menambahkan itu di work experience. Organization experience itu juga sama, yang terbaru terlebih dahulu, baru yang terakhir. Nah, kalau bisa, you need to provide a short, clear description on your activity in the organization you are joined in. Jadi misalnya organisasinya apa ya, misalnya KM, misalnya
keluarga mahasiswa gitu kan, kita pernah menjadi panitia seminar internasional. Nah, kita di sana tugasnya ngapain? Jadi misalnya saya menjalankan tugas sebagai si sponsorship, saya pernah mengumpulkan funding untuk seminar ini sebanyak 1 miliar dan lain-lain. Kurang lebih ada jelasin job desk kalian di seminar itu sebagai apa kayak gitu. Kurang lebih untuk organization experience seperti itu. Kemudian projects and publication, ini karena kalian udah karena AP kan berarti udah pernah ngelakuin TA sebelumnya kan. Nah, itu bisa ditulis di sana sebagai final project atau tesis di undergraduate. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini lebih banyak untuk projects and publication itu lebih banyak ketika kita pengen apply dilanjut. Jadi CV kita akan strongnya itu di publicationnya ini, di segmen ini. Kemudian awards, kalau misalnya ada, kita juga bisa tulis seperti kompetisi, competition, scholarship, fellowships, workshops, dan lain-lain. Dan again, list them from the newest one. Jadi list dari yang paling terbaru. Kemudian language. Kalau misalnya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ditulis kita capable di bidang itu. Nah, ini sebenarnya semuanya ini sebenarnya bisa dicek di LinkedIn ya, di LinkedIn. Di LinkedIn juga pasti udah pernah construct atau print CV di LinkedIn. Gimana ya? Sorry. Nah, ini build a resume. Jadi sebenarnya untuk CV sama resume itu kurang lebih mirip-mirip gitulah. Mirip-mirip gitu. Kita coba cek. Bukan ini kali ya. Ini resume. Yang generate CV secara pribadi itu di bagian mana ya? Save to PDF bukan ya? Coba cek. Oh, ini kayaknya. Nah, ini sebenarnya kalau kita udah bisa construct uh, LinkedIn kita secara baik, maksudnya secara baik, secara detail kayak gitu, itu bisa kita langsung convert ke PDF. Jadi kayak semacam curriculum vitae juga sebenarnya. Jadi ada summary, kita ada kontaknya di sini, top skills, language, certification, honors and awards, experience, publication. Ini ada education background itu di sini, education background. Ini ada work experience itu di sini, experience. Jadi kurang lebih kalau misalnya pengen bikin CV yang ringkas dari LinkedIn kurang lebih seperti itu. Yang penting adalah cek aja semuanya lengkap, mulai dari experience dan lain-lain. Yang tadi saya maksud bahwa tiap experience detail itu kayak apa ya? Kayak inilah misalnya di bidang pendidikan kita ngasih kayak uh, short description kita ngapain ketika kita studi undergraduate, kita tugas akhir ngapain, kita pernah pengalaman apa selama studi kayak gitu, bisa ditulis di sini. Gak hanya di education tapi juga ada di experience di sini. Oke, kurang lebih seperti itu kalau misalnya pengen generate CV secara cepat di LinkedIn profile seperti itu. Oke, nah tadi saya udah bilang bahwa untuk jenis CV di Asia, Eropa itu beda. Nah, untuk misalnya kalian pengen studi lanjut di Eropa atau misalnya kerja di Eropa, kurang lebih nanti CV-nya akan beda. Nah, cara bikin CV sama cover letter itu nanti ada di website europa.eu garing Europass garing N. Itu nanti ada formatnya sebenarnya. Jadi kalian tinggal isi aja sebenarnya. Nah, beberapa scholarship application, aplikasi beasiswa kayak
beasiswa dari kedutaan Jepang, Australia, sama LPDP itu juga biasanya ada formatnya sendiri. Cuman kalau emang nggak dikasih format, kurang lebih isi dari CV sama motivation letter kurang lebih seperti itu. Oke, ini seleksi beasiswa nanti bisa dicek sendiri ya, contoh-contohnya. Ini apa lagi? Oke, ini ResearchGate. Jadi ini yang ketiga, masalah ResearchGate. Eh, saya kira kalian udah punya profilnya. Jadi intinya adalah ResearchGate itu kayak apa ya? Kayak LinkedIn, kayak Facebook, kayak Instagram. Tapi isinya adalah bukan tugas apa ya, publikasi hasil penelitian kalian. Jadi intinya ResearchGate itu kayak dokumentasi dari hasil penelitian kalian di atau sebenarnya research gitu bisa bikin kalian bisa bantu kalian ketika tugas akhir karena kalian udah tahu banyak sekali penelitian yang susah untuk diakses. Cuman dengan research kit ini kalian bisa terhubung sama peneliti-peneliti di luar negeri yang kalian mungkin nggak kenal kayak gitu. Ini kelihatan ya, saya buka profile research kit. Kelihatan ya. Oke, jadi misalnya following. Jadi misalnya kita pengen, kalau kalian pengen studi lanjut itu juga bisa dengan nyari profil di ResearchGate. Misalnya kita pengen, misalnya inilah Kevin Zheng misalnya. Jadi Kevin Zheng ini adalah peneliti di UNSW Sydney. Jadi kita bisa cek dia skillnya di bidang apa di environmental engineering, lebih ke water quality, water treatment, urban design, rainfall, water resource, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu penelitiannya dari orang ini, bisa langsung di-download di sini aja, download dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, di ResearchGate itu juga ada banyak job application. Tapi job application lebih ke kayak program PhD, doctoral, kayak gitu. Jobs you may be interested in, ini bisa di list di sini. Nah, kurang lebih syarat-syarat dari job application juga sama. Biasanya ada CV, motivation letter. Cuman kalau di academic, written communication-nya itu ada tambahan research plan. Tadi ya saya jelasin di awal. Jadi study plan-nya kita pengen ngapain selama S2, selama S3 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa juga kalian nanti bisa message ke orang yang pengen kalian kenal, misalnya penulis yang di bidang apa ya? Construction management. Ini banyak peneliti yang misalnya kalian pengen tugas akhir di bidang konstruksi manajemen, terus kayak bingung kalian pengen meneliti apa gitu kan, topiknya udah nggak ngerti apa, kalian bisa cek orang-orang di sini yang emang fokus di construction management, atau misalnya di bidang hydrology, water resources, itu juga pasti banyak. Tinggal di follow-follow aja. Terus misalnya peneliti ini ternyata cocok dengan tugas akhir kalian, berarti tinggal dicek aja di profilnya nanti ada publication apa aja di research items. Jadi ini adalah hasil penelitian dari orang ini dan bisa di-download. Kalau misalnya nggak bisa di-download, misalnya ini kan private ya misalnya, nanti bisa request full text ke dia. Jadi kita bisa bikin message, kita pengen minta artikel ini karena untuk tugas akhir dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu yang masalah research kit. Jadi kurang lebih adalah sosial media, cuman itu lebih ke akademik. Nah, apa saja yang bisa di-input di research kit itu bisa kayak tugas tugas akhir, bisa publikasi ilmiah kalian juga bisa, atau misalnya makalah-makalah dari tugas kuliah juga bisa sebenarnya. Kayak apa ya, dokumentasi kalian aja uh, untuk dimasukkan ke research kit. Kurang lebih seperti itu. uh, Scientific profile, discussion groups. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang software, susah menggunakan software A, B, C, itu juga bisa dilakukan discussion groups di ResearchGate. Misalnya kalian menggunakan software BIM, terus ada kesulitan.
Nah, itu bisa kalian lontarkan pertanyaan di sana, kemudian pasti akan ada banyak yang jawab pertanyaan kalian. Ya kayak sejenis Quora gitu lah, Quora atau Instagram, cuman dia ya lebih akademik untuk ResearchGate. Ada newsfeed, ada publication, ada self-archiving publication. Jadi misalnya kalian pengen arsip tugas-tugas kalian itu juga bisa di ResearchGate. Tugas makalah, tugas yang pernah kalian lakuin selama kuliah itu bisa diarsip di sini. Kemudian ada events, ada research jobs, jobs yang mungkin mungkin kalian tertarik di bidang akademik kayak gitu itu ada di ResearchGate. Kurang lebih seperti itu. Jobs by specific discipline. Oke, jadi kurang lebih untuk pertemuan kita pada kesempatan siang ini adalah itu. Jadi kita udah bahas masalah apa tadi ya? Write and communication, yaitu email, how to compose email, kemudian how to construct motivation letter. Yang itu yang kedua, yang ketiga adalah curriculum vitae, yang keempat profile LinkedIn dan ResearchGate. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk yang write and communication?